Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayani selaku guru PAI di SMP Negeri 96 Jakarta, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab B3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 4250013156. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran uji kinerja di kelas 8A dengan tema meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Siapa yang merasa galau hari ini? Ada yang galau hari ini? Saya. Kali habis diputusin sama cowoknya kali. Galau. Ada yang sedih hari ini? Enggak ada. Mungkin orang tuanya lagi kurang sehat jadi sedih berangkat sekolahnya. Enggak ada? Alhamdulillah. Siapa yang ke sekolahnya lagi sedang marah perasaannya? Ada? Mungkin duit jajannya biasanya dikasih 20, dikasih cuman goceng. Berangkat sekolahnya sambil manyun, sambil marah-marah. Ada? Berarti semangat semua hari ini berangkat sekolahnya. Coba Bapak coba sekarang. Siapa kita? SMP 96 Jakarta. Kita takwa, kita terampil, kita cerdas, kita sehat. atas. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya untuk kita sebelum mulai masuk pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dimudahkan di dalam memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak persilahkan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Ayo diangkat tangannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina Nabillahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kami ridho Allah Tuhan kami, Islam agama kami, Muhammad Nabi dan Rasul kami. Ya Tuhan kami, tambahkanlah kami ilmu dan berikan kami kemampuan memahami. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan absen terlebih dahulu untuk kehadiran anak-anak semua. Ahmad Al-Hakim. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ahmad Ridho. Hadir, Pak. Aisyah Putri.
Alhamdulillah. Al-Atab hadir. Avelin, Fayolia. Alhamdulillah. Semangat ya. Ayo, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Bapak mau lihat kondisi kelasnya dulu. Kerapihan kelasnya, kebersihan kelasnya. Kemarin ada yang piket nggak? Ada, alhamdulillah. Coba dicek dulu. Coba pakaiannya diperiksa, komplit nggak? Dasinya, sabuknya? Komplit. Alhamdulillah, udah komplit semua? Alhamdulillah, berarti bagus. Aplaus buat teman kamu yang piket hari kemarin, hari Jumatnya. Nah, untuk selanjutnya, coba Bapak pengen masih lihat semangat kamu nih. Coba tepuk semangat. 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 Tepuk tangan kita semua. Bagus. Nah, sekarang Bapak mau cek konsentrasi kamu. Coba nanti ikutin Bapak. Kalau Bapak bilang botak, kamu pegang kepala kamu. Kalau Bapak bilang batuk, kamu pegang mulut kamu. Kalau Bapak bilang batik, kamu pegang baju kamu. Paham? Nah, 1, 2, 3, batuk. Alhamdulillah, bagus. Masih tetap konsentrasi. Angkat lagi tangannya. Terakhir, harus konsentrasi. Cepat, harus cepat. 1, 2, 3, batik. Tepuk tangan semua. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita bab 2 ini, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengartikan makna iman kepada kitab-kitab Allah, baik secara istilah maupun secara bahasa. Kedua, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu memahami sejarah turunnya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya mari kita akan masuk dalam materi kita. Sebelumnya sudah Bapak sampaikan tentang bab 2, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak ingin mempertanyakan, coba apa iman itu? Iman secara bahasa berarti percaya atau meyakini, Pak. Percaya dan meyakini. Beri tepuk tangan untuk teman kamu. Bagus. Coba jelaskan pengertian iman secara bahasa. Secara bahasa dulu. Pengakuan ingkar. Al-qabul. Bagus, tepuk tangan untuk teman kamu. Coba iman secara istilah. Perbuatan, betul, tepuk tangan. Coba, Rizky, ada berapa kitab-kitab Allah yang harus kita yakini dan kita harus percayai? Ada 4. Pertama, kitab Taurat. Kedua, kitab Zabur. Ketiga, kitab Injil. Keempat, kitab Al-Quran. Nah, itulah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus betul-betul kita imani dan kita harus yakini.
sebagai kita umat Islam. Nggak lagi ditawar-tawar lagi, udah harga mati. Sekalipun apa? Kita tidak pernah melihat kitab Taurat. Kita tidak pernah melihat kitab apa? Zabur. Kita tidak pernah melihat kitab Injil yang aslinya. Tetapi apa? Kita harus betul-betul beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa itu adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan disampaikan nanti kepada umatnya. Nah, kita sebagai umat Islam harus apa? Betul-betul yakin dan percaya. Kalau salah satunya kita tidak percaya, bakal berarti kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi kita dengan kelompok yang sudah Bapak tentukan kemarin itu. Sekarang kumpul dengan kelompoknya, sudah kumpul dengan kelompoknya? Sudah sesuai dengan kelompoknya anggotanya? Nah, coba hari ini kamu baca kembali bab 2-nya, materinya. Kamu diskusikan dulu dengan teman-teman kamu. Dibaca, didiskusikan dengan teman-teman kamu. Nanti kita presentasikan apa yang sudah kamu baca, apa yang sudah kamu diskusikan sama teman-teman kamu. Apa hasil diskusi kamu dengan teman-teman kamu? Siap? Baik, silahkan. Ayo, sampaikan pendapat kamu ke teman kamu. Oh, menurut saya begini, nggak apa-apa. Apa sih isi bab ini? Gitu. Poinnya apa saja? Jadi setiap kelompok harus bisa merumuskan apa isi bab ini. Ayo. Lihat poin-poinnya, lihat peta konsepnya. Nah, pertama apa? Coba. Nah, semuanya harus memberikan pendapat. Jangan bengong. Harus aktif setiap anggotanya. Apa suhub itu? Lembaran-lembaran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suhub itu masih berbentuk apa? Lembaran. Siapa aja yang tanya suhub? Tanya suhub. Siapakah yang menerima suhub itu? Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, Pak. Musa dan Nabi Ibrahim. Bagus. Ayo dikaji lagi. Sudah? Sudah diskusinya? Sudah dipahami kelompoknya masing-masing? Sudah. Bagus. Coba sekarang Bapak mau lihat dari kelompok 2 untuk apa yang sudah didiskusikan sama-sama anggotanya.
Ayo coba kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa yang sudah didiskusikan dengan anggotanya. Ayo, sini. Yang lain bisa memperhatikannya dengan baik. Kalau dari kelompok kamu ada yang tidak paham, boleh untuk bertanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan sebuah diskusi yang sudah kita bicarakan terhadap kelompok saya. Bab 2, yaitu meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Apa sih artinya? Meyakini kitab-kitab Allah, mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Kita wajib beriman serta menghormatinya. Menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Kita wajib mencintai Al-Quran dengan cara membaca, memahami, mengenalkannya. Tetapi juga kita harus saling bertoleransi kepada agama lain. Pengertian iman. Iman secara bahasa yaitu pengakuan al-iqrar, menerima al-qabul, al-izyan tunduk. Iman secara istilah yaitu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Dan juga terdapat nama-nama kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Taurat yang berisi hukum-hukum. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa pada abad 12 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Daud yang berisi doa, pujian dan nasihat pada abad 10 sebelum Masehi. Kitab Injil menyempurnakan ajaran Taurat yang mempelajari tauhid yang lurus. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa pada abad 1 Masehi. Terdapat juga suhuf Musa dan Ibrahim yang berisi nasihat kehidupan. Misalnya, kita ingin memperoleh sesuatu, maka kita harus mengusahakannya. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Walaupun Al-Quran adalah kitab terakhir, namun berlaku sepanjang masa. Diturunkan pada Nabi Muhammad SAW pada abad 610 sampai 632 Masehi. Itu semua kitab-kitab Allah. Kita wajib beriman, tapi juga kita harus saling menghargai dan menghormati antara pemeluk agama lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada yang ingin mau bertanya dari kelompok lain? Oh, mungkin tidak ada yang sependapat apa yang disampaikan, atau masih ada yang belum paham apa yang disampaikan oleh teman kamu. Silakan. Tepuk tangan dulu untuk teman kamu, Safira. Pada zaman sekarang memang banyak sekali pelajar yang terkadang melupakan Al-Quran, tapi juga ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Kita wajib saling mengajak untuk membaca, mengamalkannya, karena Al-Quran adalah penting bagi kehidupan, karena Al-Quran adalah pedoman hidup. Oke, bagus. Ayo, sekali lagi tepuk tangan untuk teman kamu. Ayo, boleh duduk kembali. Luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu ini. Demikian diskusi kita pada hari ini. Bagus-bagus diskusinya, apa yang sudah kalian sampaikan. Nah, intinya pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana kita mampu memahami pengertian iman. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh teman kamu? Apa pengertian iman itu? Apa? Percaya atau meyakini. Jadi kita harus apa? Betul-betul yakin dan percaya. Harga mati itu tentang iman ini. Kenapa? Iman ini akan kita bawa nanti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Ada berapa rukun iman itu? Ada 6. Pertama apa? Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Terus kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada
Rasul Allah. Kalimat iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan keenam ini kita harus betul-betul apa? Yakin dan percaya. Semuanya. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Inilah bekal kita untuk apa? Untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai lepas. Nah, keyakinan kita adalah apa? Kepada kitab Al-Quran. Jangan sebatas apa? Kita ucapkan kalau kita itu percaya kepada Al-Quran. Tetapi harus apa? Betul-betul kita tanamkan di dalam hati kita kalau kita itu betul-betul beriman. Dan gak hanya ditanamkan di dalam hati, tetapi apa? Kita harus apa? Lakukan dengan perbuatan. Ya dibaca Al-Qur'annya di rumah, dikaji di rumah, dipelajari tajwidnya, dipelajari marajidil hurufnya. Nah itu bukti bahwa apa? Bahwa kita betul-betul beriman kepada kitab Al-Qur'an. Pak, bagaimana caranya kita meyakini kitab-kitab sebelum Al-Quran, sedangkan kita tidak pernah melihatnya? Ya sudah, yang penting kita harus apa? Betul-betul beriman. Kenapa? Semuanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya kita beriman sama Al-Quran, ya berarti apa? Kita harus percaya bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu pasti ada. Kenapa ada? Karena dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya kita harus apa? Harus yakin, betul-betul yakin dan harus betul-betul percaya. Kenapa? Nanti tantangan keimanan kita luar biasa nanti. Enggak hanya di dunia aja nih. Ketika apa? Ketika nanti ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ruh itu sampai di tenggorokan sini, itu tantangan iman kita terbesar kita itu. Waduh. Kenapa? Itulah terakhir kali setan akan menggoda kita, iblis akan menggoda kita. Sebelum roh kita itu keluar dari tubuh kita. Ketika kita dicabut nyawa itu tuh sakitnya luar biasa itu. Ketika mau keluar itu, roh kita sampai di tenggorokan kita itu, iblis akan apa? Menggoda kita. Iblis itu apa? Iblis bisa menyerupai apa? Orang tua kita. Iblis bisa menyerupai apa? Guru kita. Iblis bisa menyerupai sahabat kita. Dia akan menggoda kita. Oh dengan kesakitan. Wah tiba-tiba iblis datang menggoda kita. Kenapa kamu Rizky? Sakit mah. Oh sakit pak. Oh gurunya yang datang ini. Baru yang ini datang. Sakit pak. Kenapa? Waduh sakit aus. Ki, ikut bapak aja Ki, bapak udah enak nih. Wah, bapak bawa minum. Oh, niat lagi kehausan begitu, niat minum gimana? Wah, tergoda. Nih, bapak bawain minum Ki. Udah ikut bapak aja. Kalau kamu mau ikut bapak, anggukan kepala kamu. Oh, ngangguk. Iya pak, ikut pak. Lepas keimanan kamu. Berarti apa? Mati dalam tidak membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min jalik. Nah, jadi kesimpulannya, terus kita kuatkan iman kita kepada Allah, kita kuatkan iman kita kepada malaikat, kita kuatkan iman kita kepada kitab-kitab Allah, kita kuatkan iman kita kepada Rasul-Rasul Allah, dan kita kuatkan juga iman kita bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Begitu juga kita akan kuatkan iman kita kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang masih yang mau dipertanyakan? Enggak. Kalau tidak ada, untuk selanjutnya nanti kita akan latihan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Latihan soal apa yang sudah nanti Bapak buat. Nah, demikian, kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, produsernya hilang ini.